Partai Kebangkitan Bangsa menggelar kegiatan uji kelayakan dan kepatuhan kepada bakal calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif 2024 nanti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di penginapan Golden Nusantara, Kota Tiakur, sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Karel L. Helnia, Sekretaris DPC PKB MBD, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB MBD optimis akan mendapatkan 3 kursi atau 4 kursi di lembaga DPRD nanti pada tahun 2024. PKB saat ini telah memiliki bakal calon anggota legislatif berjumlah 29 orang, yang mana sesuai aturan hanya membutuhkan 20 orang, sehingga di sana ada nilai plus yang didapatkan bahwa minat putra-putri Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mencalonkan diri melalui Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya sangat tinggi. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Sekali lagi, Sekretaris DPC sebagai putra Sermatang ini secara optimis menyampaikan bahwa PKB akan meraih 3 atau 4 kursi di Senayang untuk mendampingi pemerintah daerah pada 2024 nanti. Sementara Jeremia Siri, Ketua Lembaga Pemenang Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB MBD optimis juga mendapatkan 3-4 kursi pada 2024 nanti. PKB MBD saat ini pernah memiliki 1 kursi di DPRD MBD. Namun kursi tersebut tidak bertahan, maka untuk 2024 PKB MBD harus mempunyai kursi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Putra yang berdarah Kisar dan Tepa ini menyampaikan bahwa PKB secara nasional hari ini bukan lagi mengusung partai nasionalisme religius, tetapi partai PKB secara nasional mengusung tema besar adalah kebangsaan. Dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut, PKB diharapkan mampu menyatukan berbagai perbedaan, mampu memberikan rasa kepercayaan, rasa amanat rakyat, lebih khusus masyarakat Maluku Barat Daya. Ketua Lembaga Pemenang Pemilu Maluku tahun 2024 ini juga menyampaikan bahwa PKB secara nasional saat ini lagi menunggu putusan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan 2024, apakah secara proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Partai PKB yang mendapatkan nomor urut 1 secara nasional ini secara tegas dan secara optimis ingin mengusung ketua umum menjadi calon presiden pada 2024 nanti. Hal ini disampaikan oleh Jeremia Serisi pada uji kelayakan dan uji kepatutan bakal calon legislatif Kabupaten Maluku Barat Daya 2024 nanti. Sementara Ketua DPC PKB MBD sebelum Lioto Lebit dalam sambutan menyampaikan bahwa tujuan daripada uji kelayakan dan uji kepatutan kader Partai PKB yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada 2024 bertujuan untuk menguji kepatutan dan kelayakan serta integritas dan komitmen terhadap partai politik terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat seutuhnya. Ketua DPC PKB MBD ini juga menyampaikan bahwa jadikan PKB MBD sebagai rumah besar kita bersama, sebagai satu rumpun soah untuk menyatukan kita, dan semoga kader-kader partai PKB dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa PKB bukan saja sebagai partai yang tendensi terhadap partai identitas atau partai yang bersifat teolog agamais, tapi partai yang bersifat kebangsaan yang mampu menyatukan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti mantan Presiden Gus Dur yang sangat majemuk. Oleh sebab itu, diharapkan Ketua DPC PKB MBD ini, seluruh kader partai PKB mampu memberikan penjelasan yang begitu baik kepada masyarakat Maluku Barat Daya, sehingga tidak menimbulkan berbagai polemik, berbagai perbedaan bahwa partai PKB adalah partai yang berorientasi kepada agamais. Peserta yang terdaftar di
Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 peserta dari 3 dapil yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan kemudian yang berkesempatan hadir di saat ini kurang lebih 50% dari peserta yang ada, disebabkan karena kondisi alam yang terjadi di Maluku Barat Daya ini tidak bersahabat, sangat ekstrim. Maka teman-teman yang berkeinginan, dan mereka juga sangat berkeinginan untuk datang dan sama-sama dengan kita di sini, tapi ya dimaklumi bahwa kabupaten ini adalah kabupaten yang 1000 pulau katanya begitu. Kalau memang Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan, kabupaten yang ada di Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Kabupaten Kepulauan yang rentan terhadap transformasi berat. Alhamdulillah bahwa kita PKB sudah pernah pecah telur di Maluku Barat Daya. Nah, kali ini Palex, kalau memang Palex nantinya jangan bapak pikir bapak orang lama di PKB jadi bisa lolos UKK apa. Kalau Palex ini orang yang lolos UKK juga pasti beliau tetap akan kerja untuk PKB karena kita sudah tahu beliau ini punya kecintaan terhadap PKB. Kita berikan aplaus dulu untuk Palex, luar biasa. Luar biasa, Palex. Oh, beta ber-PKB itu sudah semenjak beta masih mahasiswa dari tahun 2003. Mohon maaf, 2002. Itu almarhum Gus Dur ketika dilengsarkan dari presiden. Beliau ke Manado. Kebetulan saya ini alumni dari Manado, Pak. Saya sempat berpegang tangan dengan beliau, mencium tangan beliau. Saya melihat sosok Gus Dur itu orang yang luar biasa. Bayangkan kalau waktu itu Gus Dur pada tahun 2001 beliau tidak menjabat sebagai presiden, maka negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah diislamkan, lonceng gereja sudah tidak berbunyi lagi, Pak. Itu fakta. Fakta sejarah, lonceng gereja sudah tidak akan berbunyi lagi karena pada saat itu desakan paling kuat untuk memasukkan 7 ayat di dalam dasar negara kita Pancasila, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu Gus Dur menolak mentah. Gus Dur menolak, tidak ada, saya tidak mau tahu dengan soal itu. Syariat Islam tidak. Negara ini dibangun atas dasar para pahlawan yang bukan hanya muslim, tidak. Kita punya pahlawan nasional misalnya Pak John Leimena yang sekarang ada rumah sakit Leimena. Kita punya Kapitan Patimura. Kalau di Manado itu ada Ges Samratulangi. Bukan muslim saja mendirikan republik ini, kita semua. Dan catat per hari ini PKB itu adalah pengayom, pelindung minoritas. Kita punya DPR RI itu ada 5 kursi yang Kristen, barusan ada 5. Saya yang Katolik dipercayakan untuk memimpin menahkodai pertempuran PKB di 2024. Banyak teman-teman muslim yang punya kompetensi. Tapi kenapa saya ditunjuk? Saya dipilih sebagai nakoda perang untuk pertempuran 2024. Ini adalah tujuan utama yang paling inti dari sebuah berdirinya partai politik di Republik ini. Berdirinya partai politik di Republik ini bagaimana untuk kita mengambil hati masyarakat. Kita bagaimana mensosialisasikan diri secara pribadi untuk masyarakat bisa memilih kita. Entah sampai saat ini kita masih menunggu ya soal proporsional terbuka atau tertutup karena masih dalam tahapan di Mahkamah Konstitusi. Ini udah kelas-kelas bubaran, kelas-kelas elit punya mainan ya. Misalnya seperti yang kita ketahui bersama, dan kalau saudara sudah ada dalam PKB berarti sudah tidak lazim lagi beliau yang pegang mic di depan ini. Ada beberapa marga
sehingga terjadi satu suara. Tetapi karena tuntutan 5 orang dari satu soal mau maju, tetapi aturan menyatakan bahwa satu soal cukup mengusung 2. Setelah 2 itu diusung, maka soal itu tetap bertanggung jawab untuk menyukseskan yang mana mewakili soal kita. Hari ini saya juga mau mengajak semua bakal calon, jadikan PKB sebagai keluarga besar yang mana kita saling menyayangi, kita saling mendukung. Hari ini apabila karena sebuah faktor tuntutan aturan yang harus kita jalani, maka hati saya yang paling dalam dari Ketua DPC bagi saya, semua yang mendaftar pada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Barat Daya dari Dapil 1, 2, dan 3, semua layak untuk jadi calon. Tetapi hari ini saya mau membuat sebuah pepatah. Maksud hati berguru, apa daya tangan tersampai. Ingin bintang, apa daya pada sayangnya. Hari ini keinginan saya untuk semua bakal calon harus jadi calon, tapi apa dayanya diikat dengan sebuah aturan, keterbatasan diatur, sehingga kita semua dilemahkan oleh aturan. Sehingga hari ini saya mohon, apabila dalam tahapan-tahapan berikutnya ada bakal calon yang sudah mendaftar, sudah berkeringat, sudah menyeberangi lautan, sudah capek-capek berjuang bersama kita, tapi pada akhirnya tidak diakomodir. Jangan pernah berpikir bahwa ketua LPP provinsi mungkin tidak suka dengan saya, ketua DPC atau Bapak Sek atau badan pengurus lainnya, tetapi kita dipaksakan untuk mengambil keputusan. Jadi saya minta jadikan PKB Kabupaten Maluku Barat Daya ini sebagai keluarga besar kita, sebagai suami kita, agar supaya di saat kita sukses, kita tahu bahwa PKB ini didirikan oleh para kiai besar, pemikir kemajuan bangsa, yang mana salah satu tokoh yang dikenal sampai saat ini adalah Bapak Gubernur. Untuk apa? Dapat menyalurkan kepentingan sebuah kelompok dan organisasi NU, tetapi tidak pernah menggunakan istilah ras agama sebagai. Mereka sangat bijaksana. Marilah kita menjadi gusdur muda yang penuh kebijaksanaan juga. PKB dibentuk oleh para kiai sehingga terkadang dianggap bahwa partai muslim. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, di Kabupaten KTT jumlah penduduk para bacalek yang akan lolos, sampaikan, berikan pengertian. Di kota Ambon 3 kursi, semua juga orang Kristen. Jadi katakan bahwa PKB bukan partai Islam, tetapi partai nasionalis. Mungkin itu saja sedikit pidato politik singkat saya. Apabila ada salah kata, dulu pada saat Tanimbar itu terkenal dengan Badenda, di saat mau meninggalkan sebuah rumah maka ada panggung yang dikeluarkan. Apabila ada janji yang patah, janganlah simpan dalam hati. Apabila ada kata, tutur kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Kameno.